Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini kita awali pertemuan kita dengan baca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Terima kasih. Baik, pertemuan pertama ini kita awali dengan perkenalan dulu. Baik, dari saya dulu, nama Dr. Andus Muhammad Nur, Magister Hukum, alamat Rabangudu, Kota Bima. Status sudah punya 1 istri ya, putra 3 putra putri. Nomor HP, oke, 085 338 052 019. Oke, perkenalannya sudah selesai ya. Oke, kita mulai masuk materi. Baik, materi kita adalah sistem hukum Indonesia, 3 SKS. Nanti kita harus bertemu 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka, 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Lalu nanti ada tugas individu dan tugas kelompok. Oke, pada pertemuan pertama ini kita bahas tentang apa sih sistem hukum Indonesia itu. Jadi kita mulai definisi dulu. Kita mulai dengan definisi hukum karena inti persoalan kita adalah hukum. Hukum adalah himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah dan larangan, serta izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Kalau kita lihat secara mendalam 4 poin penting dari sisi definisi ini. Pertama, himpunan peraturan hidup. Yang kedua, bersifat memaksa. Yang ketiga, berisikan suatu perintah dan larangan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Yang terakhir, untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Oke, definisi ini bisa dipahami baik? Oke, terima kasih. Nanti kita sesi tanya jawabnya pasti. Kita lanjut definisi sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional, saling bergantung. Kemudian dibatasi dalam suatu lingkungan. Lalu perubahan suatu bagian berakibat pada bagian-bagian yang lain. Sistem itu pula membentuk suatu kesatuan kerja untuk mencapai tujuan bersama. Itulah sistem. Bisa dipahami? Atau saya ulangi sekali lagi? Ulangi ya. Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional, saling bergantung, dibatasi dalam suatu lingkungan. Perubahan suatu sistem bagian berakibat pada bagian yang lain. Sistem membentuk suatu kesatuan kerja untuk mencapai tujuan seutuhnya.
Itulah sistem itu. Jadi sistem hukum tentu berkaitan dengan urusan pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa, mengatur mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi itulah jadinya satu sistem semua. Itulah definisi sistem. Kemudian sistem hukum kita menganut sistem hukum campuran. Ada 4 sistem hukum yang kita anut. Nanti dicampur menjadi satu, itulah yang menjadi hukum atau sistem hukum nasional kita. Yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system. Ketiga ada sistem hukum adat. Yang keempat ada sistem hukum agama. Jadi lihat ada bagan itu. Nah, 4 sistem ini menjadi hukum nasional kita. Saya jelaskan bagaimana itu sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Sistem hukum ini memang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental. Di dalamnya berisi lebih banyak terkait dengan modifikasi atau kumpulan-kumpulan prinsip-prinsip hukum, dan itu menjadi dasar. Lalu sistem hukum Anglo-Saxon ini banyak dianut oleh Amerika, sekitarnya Inggris, dan ini terkait dengan banyak keputusan-keputusan hakim. Keputusan hakim itu jadi hukum, dan untuk persoalan yang sama pada putusan hakim sebelumnya akan menjadi patokan untuk putusan hakim berikut. Nah, kumpulan-kumpulan itu menjadi sistem hukum. Nah, kemudian ada sistem hukum adat yang ketiga, kebiasaan di tengah masyarakat. Nah, itu menjadi suatu patokan hidup dan menjadi sistem hukum kita juga. Lalu ada yang keempat, ada sistem hukum agama. Agama ini juga menjadi patokan atau sistem hukum kita. Campur dari 4 sistem ini, inilah menjadi sistem hukum nasional kita, yang kita sebut dengan sistem hukum Indonesia. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut penjelasan. Nanti sesi pertanyaan saya berikan waktu di akhir ya. Lanjut, sistem hukum itu yang utama terdiri dari 3 bagian atau komponen penting ya. Ada yang kita sebut dengan komponen struktural. Komponen struktural ini bergerak di dalam satu mekanisme. Ada lembaga pembuat undang-undang, ada pengadilan, ada penegak hukum, ada badan yang berwenang menerapkan hukum. Inilah yang kita sebut dengan komponen struktural, lembaga pembuat undang-undang. Kalau di pusat itu kita sebut dengan nama DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tentu bersama Presiden. Di tingkat provinsi ada DPRD tingkat
provinsi tentu bersama gubernurnya, DPRD kabupaten kota tentu ada DPRD kabupaten kota bersama bupati dan wali kotanya. Kemudian ada pengadilan. Pengadilan ini pun ada dari pusat yang namanya Mahkamah Agung, di provinsi atau di tingkat 1 ada pengadilan tinggi, di tingkat kabupaten kota ada yang namanya pengadilan negeri, ada pengadilan ekonomi. Kemudian ada penegak hukum. Penegak hukum ini tentu semua lembaga penegak hukum, ada polisi, ada jaksa, ada hakim, lalu ada advokat atau penasehat hukum, itu yang kita sebut dengan penegak hukum. Lalu ada badan yang berwenang menerapkan hukum, tentu yang saya sebut tadi semua adalah badan yang berwenang menerapkan hukum. Yang biasa kita sebut ada yang namanya badan pemerintah, itu biasa kita sebut dengan trias politika, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Itu adalah badan atau lembaga yang berwenang menerapkan hukum. Kemudian berikut ada yang kita namakan dengan komponen substansi atau hasil nyata dari sistem hukum. Itu ada yang namanya hukum in concreto, ada hukum in abstracto. Hukum in concreto itu adalah kaidah hukum individual atau keputusan atau kasus atau jurisprudensi, putusan hakim. Lalu ada hukum in abstracto, itu adalah kaidah hukum umum, dasar hukum individu bagi siapa saja, jadi dia berlaku umum. Lalu yang ketiga ada komponen budaya hukum. Budaya hukum ini terkait dengan sikap publik atau warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dipegang. Tentu di situ ada hukum keluarga berlaku dalam rumah, lalu nanti keluarnya ke tetangga, ke warga, lalu nanti ada hukum waris, ini namanya komponen budaya hukum. Kultur kebiasaan di sana itu menjadi komponen budaya hukum. Kemudian berikut 3 komponen penting dalam hukum tadi. Sudah ada komponen struktural, ada komponen substansi, ada komponen budaya hukum. Ada pertanyaan terkait dengan komponen sistem hukum ini? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nanti pertanyaan di sesi terakhir saja ya. Lanjut, ada macam-macam sistem hukum. Di awal sudah saya sampaikan, ada sistem hukum Eropa kontinental. Ini berkembang di negara-negara Eropa daratan, sering kita sebut sebagai civil law atau civil law system. Ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi, masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad 6 sebelum Masehi. Abad 6 sebelum Masehi ini berarti 600 tahun sebelum Masehi. Kalau kita gabung dengan tahun Masehi sekarang, tahun Masehinya sudah 2022. Berarti 2622 tahun yang lalu. Ini sudah dikenal sistem hukum Eropa kontinental ini. Tentu ini terkait dengan kodifikasi hukum. Pertama, diberlakukan di Kekaisaran Romawi, masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad ke-6 sebelum Masehi. Baik, kita lanjut.
Saudara-saudara, civil law system atau Eropa kontinental ini kumpulan peraturan hukumnya disebut Corpus Juris Civilis. Dianut dan dijadikan dasar perumusan negara-negara di sekitar Eropa, Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, Asia, termasuk kita di Indonesia. Ini menjadi dasar pembentukan sebuah negara, lalu pembentukan sebuah sistem hukum. Lanjut, prinsip dasar sistem hukum Eropa kontinental ini yang pertama, hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi hukum tertentu. Kemudian yang kedua, tujuan hukum Eropa kontinental ini yang pertama, kepastian hukumnya, itu nilai utama. Hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup itu diatur dengan peraturan hukum tertulis. Bisa dipahami, oke? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut, nanti di sesi terakhir ada tanya jawab. Kita lanjut. Di sistem hukum Eropa kontinental ini, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Beda dengan sistem Anglo-Saxon. Hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Yang kedua, hakim berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas kewenangannya saja. Lalu berikut sistem hukum Anglo-Saxon yang tadi juga kita komentari walau sedikit. Jadi beda dengan sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Anglo-Saxon ini adalah sistem hukum Amerika, Anglo-Amerika, Amerika sekitarnya ya, Amerika Serikat, Argentina, Kanada dan beberapa negara seputar Amerika. Asal dari Inggris abad ke-11, sekarang sudah abad ke-21, berarti 10 abad yang lalu atau 1000 tahun yang lalu. Sering kita sebut sebagai sistem common law dan sistem unwritten law, tapi tidak sepenuhnya benar. Dikenal juga adanya sumber-sumber hukum tertulis. Dikenal juga adanya sumber-sumber hukum tertulis. Artinya keputusan hakim itu tidak seluruhnya benar, tapi dikenal juga sumber-sumber hukum tertulis. Nah, Anglo-Saxon ini merupakan sistem hukum positif di Amerika Utara, Kanada, negara-negara Asia, Inggris, Australia, termasuk juga Indonesia menganut ini juga tapi campuran, tidak sepenuhnya ini. Kemudian prinsip dasar sistem hukum Anglo-Saxon ini sumber hukum, putusan-putusan hakim dan atau pengadilan mewujudkan kepastian hukum. Jadi lebih tekankan pada putusan hakim yang menjadi wujud suatu aturan dan menjadi kepastian hukum. Yang kedua, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang meningkat dan mengikat umum semuanya. Mengikat umum. Yang ketiga, sumber-sumber hukum seperti
seperti putusan hakim, kebiasaan, peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administrasi negara tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu. Itu sistem Anglo-Saxon. Beda dengan sistem Eropa kontinental. Kemudian peranan hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum saja, juga membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim di sana sama dengan juri. Kayak sepak bola itu kita kenal juri, di situ tegasnya hakim. Beda sekali dengan kita di Indonesia ya. Hakim mempunyai wewenang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru. Hukum baru akan menjadi pegangan bagi hakim lain untuk memutuskan perkara-perkara sejenis berikut. Jadi ini sistem hukum Anglo-Saxon. Lalu yang ketiga Jadi ketiga ada doktrin yang dianut. Jadi hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis, sebelumnya hakim harus mendasarkan pada prinsip sebelumnya. Presiden tentunya. Jadi mungkin saya tidak panjang lebar pada pertemuan pertama ini, kita buka sesi diskusi. Silakan bagi yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan 3 orang saja untuk penanya pertama. Silakan. Oke, pertanyaan terkait dengan sistem hukum adat ya. Boleh, sistem hukum adat ini kita pahami adat, budaya, kultur ya. Sistem hukum adat ini hanya dalam kehidupan sosial budaya di Indonesia. Istilahnya berasal dari bahasa Belanda, adat recht. Oleh Snoek Horgeronje itu dulu adat recht namanya. Jadi itu kita kenal sebagai sistem hukum adat, nanti bergabung akan menjadi sistem hukum nasional kita. Oke, jelas sistem hukum adat ya? Oke, ada lagi? Dia bersumber pada peraturan-peraturan tidak tertulis tentunya. Tapi dia tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan dan dipertahankan dan menjadi kesadaran hukum masyarakat sendiri. Itulah hukum adat itu. Dia bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang kita dulu. Dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti. Pemuka adat berperan melaksanakan sistem hukum adat ini, pengaruhnya besar. Pemimpin yang disegani menjaga keutuhan hidup sejahtera. Itulah hukum adat. Kemudian peranan ini dapat mengubah hukum adat sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghapus kepercayaan dan kehendak suci nenek moyang. Oke, kalau sudah semua jelas, kita akhiri pertemuan ini. Pertemuan berikut kita lanjut dengan hukum agama, sehingga nanti jadi kompilasi sistem hukum itu tercerahkan semuanya. Saya akhiri pertemuan pada sesi ini. Saya ulangi, akhiri pertemuan pada sesi ini dengan ucapan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.